Baru 21 orang. Belum. Oke, karena biasanya hari Selasa kita kuliah ya, jam 1. Sekarang kebetulan praktikumnya habis, dan besok saya ada kegiatan. Jadi kuliah terpaksa hari ini kita laksanakan ya. Bisa ngejar waktu, ternyata jadwal ujian sudah turun ya, sudah ada. Mengatur waktunya hingga minggu depan misalkan kita bisa UTS ya, S2 untuk mata kuliah yang saya Oke, sekarang pada ini ya, sedikit Mang. Ini kuliah yang terakhir ya. Oke, aku yang pentingnya visualisasi. Presentasi grup 6. Apa itu sebuah Tentang termoregulasi ya. Ya, paling tidak saya tahu ya. Termoregulasi. Nanti simak sama-sama ya. Oke, persiapkan yang kelompok 6 untuk presentasinya. Akan yang grup 6 share screen-nya dulu ya. Izin share screen, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Patricia Kansaluna Siswo selaku moderator pada sesi presentasi dan diskusi ini mengenai termoregulasi. Next slide. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Patricia Kansaluna Siswo dengan digit NIM terakhir 006, lalu Raihan Purwakusuma dengan digit NIM terakhir 114, Reginko dengan digit NIM terakhir 147, Tiara Kusuma Wardani dengan digit NIM terakhir 136, Ulia Awabi dengan digit NIM terakhir 140, dan yang terakhir Wayan Gita Prasanti dengan digit NIM terakhir 095. Langsung saja saya mulai mengenai termoregulasi. Jadi termoregulasi pada hewan merupakan kemampuan hewan untuk menjaga suhu tubuhnya dengan tujuan untuk bertahan hidup dalam batas-batas tertentu, bahkan ketika suhu di sekitarnya sangat berbeda. Jadi bisa dikatakan termoregulasi ini sangat penting karena setiap hewan memiliki standar temperatur masing-masing, seperti mamalia yang memungkinkan tubuhnya tetap berada di bawah 40 derajat Celcius untuk menjaga kehangatannya. Maka dari itu, setiap hewan harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan suhu tubuhnya dalam menghadapi segala cuaca, agar jangan sampai tidak sesuai dengan standar yang akan berakibat pada reaksi-reaksi kimia yang akan berlangsung di dalam tubuhnya. Next slide. Selanjutnya mengenai penggolongan hewan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Raihan dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan hewan.
dibagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan kemampuan termoregulasi, dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hewan berdarah dingin. Hewan berdarah dingin ini suhu tubuhnya ketika disentuh terasa dingin, contohnya ikan, amfibi, dan reptil. Kemudian yang kedua ada hewan berdarah panas. Suhu tubuh hewan ketika disentuh terasa hangat, contohnya unggas dan mamalia. Next slide. Selanjutnya yang kedua berdasarkan pengaruh lingkungan. Dibagi menjadi 2, yaitu hewan ektoterm, merupakan hewan yang temperatur tubuhnya berubah tergantung pada temperatur lingkungan sekitarnya. Contohnya reptil, amfibi, dan ikan. Kemudian yang kedua adalah hewan endoterm, merupakan hewan yang temperatur tubuhnya cenderung konstan meskipun dipengaruhi temperatur lingkungannya. Contohnya mamalia dan unggas. Next slide. Yang ketiga adalah berdasarkan hubungan keduanya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah poikiloterm, yaitu merupakan hewan yang temperatur tubuhnya mendekati temperatur lingkungan, sehingga bisa disamakan dengan ektoterm. Contohnya ikan, reptil, dan amfibi. Yang kedua ada homeoterm, yaitu hewan yang mampu mempertahankan suhu tubuh agar tetap konstan, walau suhu lingkungan berubah-ubah. Contohnya unggas dan mamalia. Homeoterm ini bisa disebut juga sebagai endoterm, tapi endoterm belum tentu homeoterm. Selanjutnya yang ketiga itu heteroterm, yaitu hewan yang suhu tubuhnya bisa berfluktuasi cukup lebar, namun suhu tubuhnya tidak lagi dapat berubah ketika mendekati batas suhu. Contohnya unta. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Dalam termoregulasi, hewan melakukan aklimasi dan aklimatisasi. Aklimasi adalah toleransi terhadap suhu lingkungan, sedangkan aklimatisasi adalah toleransi terhadap seluruh lingkungan, bukan hanya suhu lingkungan. Normal body temperature atau NBT berada pada suhu 36,5 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Rectal temperature berada pada suhu min 17,5 derajat Celcius hingga min 17,2 derajat Celcius. Rectal temperature menggambarkan core body temperature atau internal body temperature. Body temperature di atas NBT menghalangi jalur metabolisme dan menyebabkan denaturasi enzim. Sedangkan body temperature di bawah NBT memengaruhi otak dan memperlambat metabolisme. Body temperature di setiap spesies berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan adaptasi pada unggas dan mamalia. Adaptasinya itu dibagi menjadi 2, yaitu temperatur rendah dan temperatur tinggi. Jadi saya akan menjelaskan dimulai dari temperatur rendah dalam jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek ini pada hakikatnya binatang mampu melakukan aklimasi dan aklimatisasi terhadap perubahan temperatur saja dan aklimasi atau yang disebut dengan penyesuaian diri terhadap perubahan temperatur saja dan aklimatisasi atau disebut dengan penyesuaian terhadap perubahan berbagai faktor lingkungan abiotik. Aklimasi dan aklimatisasi ini terhadap temperatur rendah lebih berkembang pada vertebrata endoterm ketimbang vertebrata ektoterm. Responnya meliputi penyesuaian produksi hormon, yaitu hormon tiroksin oleh kelenjar tiroid dan hormon adrenokortikosteroid oleh korteks kelenjar adrenalis. Kemudian peningkatan
Sekresi kedua hormon tersebut dapat meningkatkan laju metabolisme yang dapat meningkatkan produksi panas, sehingga dengan demikian meningkatkan ketahanan umum dari binatang tersebut terhadap cengkaman dingin. Jika dalam jangka waktu lama, binatang tersebut mengembangkan sistem insulasi panas atau pelindung panas yang bertambah baik, misalnya dengan meningkatkan timbunan lemak di bawah kulit, dan makin lebatnya bulu yang menutupi tubuhnya. Adaptasi. Kemudian adaptasi pada temperatur tinggi. Yang pertama itu, jika pada hemoterm, pendinginan tubuh perlu dilakukan oleh binatang yang mengalami hipertermia atau disebut dengan meningkatnya temperatur tubuh di atas kisaran temperatur tubuh normalnya karena berbagai penyebab baik internal maupun eksternal. Pendingin tubuh biasanya memerlukan penguapan air tubuh, dan dengan demikian binatang juga perlu beradaptasi memerlukan penguapan air tubuh. Untuk mengendalikan hilangnya air tubuh tersebut, penguapan air memerlukan panas, dan itu berasal dari dalam tubuh. Dengan dipakainya panas tubuh untuk menguapkan air, maka terjadi pendinginan tubuh atau temperatur tubuh akan menurun. Pendinginan tubuh dengan cara penguapan terjadi pada saat binatang mengeluarkan keringat dan juga pada saat tengah-tengah atau yang disebut dengan panting. Contohnya pada mamalia dan unggas, dan dapat dilakukan dengan cara membasahi dan menjilati tubuh. Contohnya hewan pada rodensia. Penyesuaian perilaku untuk menghindari temperatur tinggi, yaitu dengan cara membenamkan diri dalam tanah, mencari tahu tanah yang lembab, konveksi atau mengimpasi diri, konduksi, mendebui diri, konveksi dan radiasi meningkatkan peredaran darah ke kulit. Sifat insulator yaitu lapisan udara pelindung yang ada di antara tubuh merupakan faktor yang secara efektif dapat mengurangi peningkatan temperatur tubuh. Sedangkan pada heterotherm, beradaptasi dengan cara melakukan hibernasi atau dalam status tidak aktif atau torpor sama musim tertentu. Pada saat hibernasi terjadi perubahan dalam sistem peredaran darah. Perubahan itu antara lain berkurangnya pasokan darah dari dan ke daerah kulit, terutama pada otot rangka. Pasokan darah menuju ke otak dan jantung tetap dipertahankan, tetapi dengan tekanan yang menurun. Beradaptasi bisa dilakukan dengan estivasi atau estivation untuk menghadapi kondisi kekeringan atau kekurangan makanan, bukan untuk mengatasi suhu dingin. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan pengaturan temperatur tubuh. Terdiri dari dua pengaturan temperatur tubuh, yaitu secara perilaku. Secara perilaku ini dimaksudkan melibatkan sistem saraf yang sama, melibatkan hipotalamus dan sistem limbik atau limbic system. Contoh-contoh hewannya yaitu kerbau, babi, ayam, dan anjing. Saya akan menjelaskan penyesuaian proses fisiologi pada hewan kerbau. Hewan kerbau berkubang dalam lumpur untuk mengurangi pengaruh lingkungan yang panas. Perilaku itu dapat meningkatkan hilangnya panas tubuh melalui air atau lumpur lewat konduksi. Kemudian pada hewan babi yang baru lahir ya, akan tidur bergerombol atau bertumpukan bila temperatur lingkungan rendah. Perilaku ini dapat menekan hilangnya panas tubuh terbawa angin atau konveksi dan memancar keluar radiasi. Kemudian pada ayam kadang-kadang mendebui dirinya untuk meningkatkan panas tubuh yang hilang melalui konduksi terbawa oleh debu. Yang terakhir pada anjing seringkali terengah-engah atau dengan nama lain panting untuk meningkatkan hilangnya panas tubuh yang yang tubuh utamanya melalui proses evaporasi atau penguapan air liur. Kemudian secara penyesuaian fisiologi, kondisi homeostatis temperatur tubuh biasanya tercapai
karena adanya keseimbangan antara panas yang dihasilkan serta diterima oleh tubuh atau produksi panas, dan panas yang hilang dari tubuh masuk ke lingkungan luar atau disipasi panas. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan panas atau suhu, heat balance. Jadi heat balance sebagai judulnya keseimbangan, itu berarti keseimbangan antara produksi panas, suhu panas, dan kehilangan akan suhu panas itu sendiri. Heat production disebut sebagai thermogenesis, sementara heat loss disebut sebagai thermolysis. Selanjutnya, sekarang ke heat production. Hewan memperoleh panas melalui pertama shivering thermogenesis atau termogenesis yang menggigil. Ini disebabkan oleh kontraksi otot. Setiap kali sel otot berkontraksi, aktin dan miosin filamen bekerja sama dan hidrolisis dari molekul ATP menghasilkan panas. Yang kedua adalah non-shivering thermogenesis atau termogenesis yang tidak menggigil. Kelenjar tiroid melepaskan hormon tiroksin. Tiroksin meningkatkan permeabilitas banyak sel untuk natrium Na+ yang masuk ke dalam sel. Pompa ATP dengan cepat memompa ion-ion ini keluar. Dalam prosesnya, ATP dihidrolisis dan melepaskan energi panas. Lalu ada lemak coklat juga sebagai sumber yang memancarkan panas di pembuluh darah. Hewan endotherm bisa alternate atau bisa berubah dari shivering thermogenesis dan non-shivering thermogenesis sesuai dengan keadaan lingkungan yang dia berada. Selanjutnya ada heat loss. Heat loss, hewan mengeluarkan panas melalui yang pertama adalah radiation, menghilangkan panas dengan menghindari panas. Biasanya seperti berteduh dari sumber panas di pohon dan sebagainya. Conduction, menghilangkan panas dengan perantara seperti yang rekan saya bilang, yang untuk kerbau berendam di lumpur, meraba ke tanah. Selanjutnya adalah convection atau konveksi, menghilangkan panas dengan perantara angin seperti mengibas-ngibas sayap. Evaporasi, menguapkan suhu badan. Perspirasi, berkeringat. Di sini pada hewan mamalia dan yang berbulu itu tergolong jarang. Respirasi, terengah-engah dan bernafas. Dan yang terakhir adalah melalui urin dan feses. Baik, di sini saya akan membacakan vasokonstriksi dan vasodilatasi. Vasokonstriksi adalah penyempitan kapiler darah dekat kulit saat melebarkan pembuluh darah yang lebih dalam untuk konservasi panas tubuh. Vasokonstriksi berperan untuk menurunkan aliran darah ke kulit dan mencegah hilangnya panas metabolik dalam tubuh. Vasodilatasi yaitu pelebaran dekat kulit sementara dan menyempitkan pembuluh darah yang lebih dalam untuk kehilangan panas dari tubuh. Vasodilasi meningkatkan aliran darah ke kulit, itu membawa panas tubuh internal di dekat kulit dan mendinginkan tubuh dalam suhu lingkungan yang tinggi. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali. Jadi pusat kontrol dari sistem termoregulasi berada di hipotalamus. Hipotalamus sendiri terbagi menjadi dua yang masing-masing memiliki peranannya. Yang pertama ada hipotalamus anterior yang berperan dalam pencegahan melonjaknya panas. Jadi bagian anterior hipotalamus yang merupakan pusat dari mekanisme refleks yang dapat mencegah pelonjakan panas. Sel yang berada di bagian ini membentuk hubungan sinaptik penghambatan dengan neuron simpatik pada hipotalamus posterior dan juga membentuk hubungan sinaptik dengan neuron parasimpatik pada hipotalamus anterior yang menyebabkan terjadinya adaptasi untuk meningkatkan temperatur sebagai berikut.
Yang pertama, vasodilatasi pembuluh darah kecil pada kulit yang meningkatkan aliran darah yang akan meningkatkan jumlah panas yang hilang melalui radiasi. Yang kedua, meningkatnya aktivitas kelenjar keringat yang disebabkan meningkatnya aliran darah ke kulit. Dan yang terakhir, terjadi peningkatan aktivitas kelenjar yang disebabkan meningkatnya rangsangan secara langsung oleh saraf parasimpatik terhadap kelenjar tersebut. Next slide. Lalu yang kedua ada hipotalamus posterior dan konservasi panas yang memberikan respon terhadap pendinginan yang dapat menjadi sangat aktif apabila penyensor kulit temperatur dingin meningkatkan laju peraksemannya. Selanjutnya, hipotalamus posterior merangsang saraf simpatik dan menghambat saraf parasimpatik sampai tingkat tertentu. Dan untuk mekanismenya itu, yang pertama, vasokonstriksi pembuluh darah kecil yang memasok darah ke kulit, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pasokan darah ke jaringan perifer tubuh, sehingga pada giliran berikutnya tubuh akan berkurang panas melalui evaporasi. Lalu yang kedua, penghambatan aktivitas kelenjar keringat yang disebabkan menurunnya pasokan darah dan karena adanya hambatan langsung oleh saraf simpatik. Yang ketiga, terjadi peningkatan laju metabolisme jaringan. Dan yang terakhir, akan menggigil yang disebabkan meningkatnya aktivitas pusat motoris primer untuk menggigil yang terletak di hipotalamus posterior. Menggigil juga dapat meningkatkan produksi panas 4-5 kali di atas tingkat produksi normal. Next slide. Dan ini untuk interaksi antara mekanisme pengaturan panas oleh saraf dan hormon secara lebih